Nggak ngerti saya deh sama orang Malaysia ini, anak-anak aja ikut-ikutan ngasih uang duit. raya. Hi everyone, welcome back to my channel and this is About Sastra. Masya Allah, aku happy banget loh Mister hari ini. Happy Masya Allah. banget. Oke everyone, nah hari ini ada ada 3 buah video banyak banget, yaitu tentang Malaysia. Bagaimana sesuatu itu terjadi secara terbalik. Dunia itu terbalik di Malaysia. Terbalik gimana tuh maksudnya? Dunia itu terbalik di Malaysia. Aku juga nggak tahu. Katanya video ini tentang sesuatu yang terjadi tapi terbalik Malaysia seperti itu. Kebalikannya gitu Kebalikannya. ya? Oke. Nah, apalah jadinya ketika dunia terbalik ini. Nah, kita akan coba lihatlah bagaimana everyone. Ini adalah video pertama tentang dunia terbalik di Malaysia. Lucu banget. Lagi dunia terbalik di Malaysia. Nah, dia 1, 2, 3. What? Selamat Hari Raya. What? Hah? Hari Raya adik. Selamat Hari Raya. Ini anak-anak? Oh. What's going on? It's for me? Yes. Buat you. Itu untuk saya? Ya, yes. Oh. What? Wang. RM2. One. Oh my god. Okay. Let me. Okay, guys, my new friends, these young lads, they've given me a little envelope and let's see what's inside. Oh! Wang, money! Oh, beneran ada Oh uang. my god, what is this? How much? Whoa! Wait, there's more. There's more. What is that? Dua. Oh my god. Udah Dua ringgit. ringgit. Dua ringgit. Yes. Woo! Apa bisa beli dengan ini Wang? Yes. What can I buy? What can I buy for 2 ringgit? Satu roti canai biasa? Roti canai biasa? Let's go! I love roti canai. Thank you, my friends. Terima kasih banyak untuk hadiah yang berikan. Kamu bayar. Apa motivasinya? Nggak ngerti saya deh sama orang Malaysia ini, anak-anak aja ikut-ikutan ngasih Masih uang duit. raya. Apa motivasi anak-anak ini? Bukannya di tempat kita anak-anak itu dapat duit raya, Yang menerima, gitu, yang kan? menerima duit raya. Anak-anak ini kasih duit, dan itu bukan ke anak kecil, ke orang yang lebih dewasa. Ini dunia terbalik ini, Mister. Ada apa ya? Kenapa gitu loh? Kenapa? Maksudnya anak-anak ini kan biasanya belum bekerja kan. Kalau ketika mereka punya uang pasti kan mereka akan terima gitu, mereka tabung kah. Tapi ini mereka bagi. Dan kemat saleh gitu loh. We do something, ada motifnya, ada motivasinya, ada tujuan, ada objective of what we are doing. Actually, they share that money to orang yang lebih dewasa, dan itu masalah gitu loh. Seharusnya mereka keliling kampung, mungkin anak-anak ini pulang keliling kampung, mungkin ya ada tas itu, ada bag di depan mereka gitu kan. Mereka yang menerima biasanya Iya, kan? mereka keliling kampung dapat terima duit raya mungkin ya. Kemudian dia share uang itu ke orang bule ini. What on earth gitu loh. Rasanya nih, pendapat saya ya, rasanya orang-orang Malaysia tuh sejak dini, sejak kecil itu sudah dibiasakan untuk applying hospitality ke orang-orang luar negara yang datang ke negara mereka gitu loh. Mereka itu senantiasa terbiasa di segala usia menteri tamu itu tidak pernah setengah-setengah, termasuk seperti ini. Dan hal seperti ini terjadi juga kan Mister sama kita. Iya Mister, iya, tapi anak kecil Mister. Nah itu jadi pemahamannya Mister, sebenarnya pemahamannya iya. tuh bukan cuma untuk Pola pikir kita yang salah berarti pemahaman selama itu ini. bukan hanya tentang membagi uang hanya orang dewasa saja, tetapi ketika kita bisa menjadi tangan yang di atas, maka kita akan lebih baik. Dan pemahaman itu dicerna bukan hanya oleh orang dewasa gitu, tapi juga anak-anak seperti seusia ini gitu. Dan yang paling harus dirayakan adalah bagaimana ilmu ini bisa ditransfer dengan sangat baik. Kan berarti tidak ada paksaan Mister gitu loh. Caranya bagaimana gitu. Jadi saya tuh ngelihatnya Malaysia tuh tumbuh seperti sekarang ini gitu, berjaya seperti sekarang ini tuh bukan hanya dibangun oleh satu golongan saja, orang dewasa, pengurus negara gitu, atau guru-guru atau ilmuwan, enggak. Tapi bahkan semua orang yang dianggap tengah belajar, semua orang yang dianggap menjadi generasi penerus bangsa mereka,
mereka juga anggap boleh memberikan kontribusi yang sama besarnya seperti orang-orang yang sudah berusia gitu misalkan gitu, atau sudah bekerja gitu. Jadi mereka tidak memandang sebelah mata gitu. Semua orang punya potensi untuk mengamalkan ilmu yang negara Malaysia tuh senantiasa yakini gitu, dan ini sudah terbukti bahwa value masyarakat mereka betul percayai. dan betul, ini adalah kepercayaan, Mister. Ini adalah faith gitu loh. Faith. Ini adalah sebuah kepercayaan yang mereka praktis, mereka terapkan. Jadi seperti sholat gitu loh. Sholat itu kan nggak, walaupun memang syaratnya adalah balik, tapi kan anak-anak kecil pun semua sholat gitu loh. Semua sholat dan semua beribadah tanpa memandang usia, tanpa memandang jenis kelamin. Dan ini juga terbukti bahwa anak-anak juga boleh untuk mengamalkan kepercayaan yang mereka yakini, yaitu tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, dan menghormati tamu sampai segitunya gitu. Aku pusing untuk trying berada di sepatu mereka, trying to be in their shoes. I'm really trying hard to be in their shoes, because mungkin the thing is pola pikir yang selama ini yang kita pahami itu sangat berbeda dengan pola pikir yang saat ini mereka anut seperti itu. Pola pikir di benak kita, oke, anak kecil selalu akan menerima. Anak kecil adalah yang berhak untuk menerima. Anak kecil, kewajiban kamu hanya menerima. Masalahnya Gitu. itu baik juga untuk apa, mungkin gini, membiarkan anak-anak kecil itu berada pada fase di mana mereka menjadi orang yang provided aja gitu ya, menerima gitu ya. Tapi kita tidak pernah tahu loh, jangan-jangan anak-anak yang kita anggap sebagai orang-orang yang menerima saja, jangan-jangan punya potensi yang sama besarnya seperti orang-orang dewasa pada umumnya. Punya cara berpikir yang jangan-jangan juga solutif gitu loh. Kita senantiasa memandang anak-anak kecil ini sebagai anak-anak yang tidak berdaya gitu loh. Harus didikte, harus diarahkan, harus diberikan instruksi, harus dibantu saat mereka mencari solusi terhadap masalah yang mereka punya. Tapi Malaysia membuktikan bahwa semua orang punya daya yang sama. Semua orang berdaya, semua orang punya kemampuan gitu loh. Dan mereka terbiasa membiarkan itu terjadi gitu loh. Kalau ada yang salah ya diarahkan, tapi semua orang berhak untuk memainkan peran dan fungsi yang sama tanpa ada batas-batas usia gitu kalau menurut saya. Unbelievable. Kalau kita ketemu bule, Kita yang nadah kali kan. money gitu. Mister, duit, Mister, money. Sampai itu menjadi sebuah momok dan ketakutan loh untuk bule di Indonesia untuk datang ke Indonesia berlibur atau lewat orang Indonesia. Kenapa kamu takut dimintain duit seperti itu? Mister duit seperti itu. Dia kasih bule duit gitu. What on earth? Itu yang aku belum pahami. Mungkin pola pikirnya yang belum sampai di seperti itu gitu loh. Dan anak-anak ini luar biasa, nggak bisa bilang bahwa ini merupakan hasil didikan, hasil edukasi, hasil bimbingan yang apa mereka punya lingkungan sudah ajarin kepada mereka seperti itu. Dunia terbalik. Inilah definisi dunia terbalik. Judul dari video ini. Oke, everyone, ini dunia terbalik yang pertama masih ada dua dunia terbalik. Siap-siap pusing. Oke, friend, ini adalah video kedua daripada dunia terbalik yang ada di Malaysia. 1, 2, 3. Saya ni ambil usaha, saya belanja Allah. Terbaik bang, walau cuma emerald tapi cukup bermakna. Pelajaran Ma'had Tahfiz Al-Quran Terengganu ke pertandingan hafazan Quran. Subhanallah. Oh, ini supirnya yang kasih minum. Yang sewa bus itu tahfiz ini. Boleh air ni besar ni tu orang ni. Itu semua cium tangan ya. Adabnya Masya Allah. Walaupun cuma air, tapi mereka sambutannya dengan sangat menghargai ini pemberian. Dua-duanya sifatnya terbaik ini. Subhanallah. Ada dah ya, berapa ini air sayur ni? Okey. Allah. Allah. Boleh Allah. Jo, oh ya tengok ni anak dia. Ya. Ya.
Boleh Wow, ke tak bersalaman dia, sama Tapi tetap mengucapkan tapi terima tetap mengucapkan terima kasih. kasih. Dan menunduk, Mister. Betul, subhanallah. Dengan sopan, Mister. Subhanallah. boleh lah How could this happen? boleh Oh, bahkan diberi kepada guru-gurunya juga, Pendamping. pendampingnya juga. Kok Kok bisa? kok gitu ya? Kok gitu ya? Yang menyewa bus ini berarti kan yang bagi duit kan? Yang bagi duit ini adalah anak-anak ini atau sekolah inilah, sekolah tahfiz ini, sekolah tahfiz Ma'had Tahfiz Al-Quran Trengganu, Mister. Kepada sang pemilik bus atau kepada supir bus ini. Ya mungkin kalau di tempat kita mereka lah akan kasih duit, kasih tip, kasih bonus lah, kasih insentif lah kepada bapak ini. Makanan, Tapi makanan minuman. gitu kan. Tapi ini minuman untuk semua orang loh yang ada He di prepare, ada niatan, ada pikiran, bukan sesuatu yang terjadi karena instantly ada ada air, bagaimana buat hari? Ya udah kasih aja orang. Enggak. Dia ada niat. Dia sudah berencana. Saya sudah di-book bus saya oleh sekolah ini dan mereka akan pergi ke sebuah pertandingan. Lemes aku. Saya sangat mengagumi bagaimana rakyat Malaysia, specifically this driver gitu ya, glorifying para hafiz Quran gitu sih, Mister. Para penghafal Quran ini adalah orang-orang yang dimuliakan sekali oleh orang-orang Malaysia. Mereka mau menyisihkan rezeki mereka untuk memberi minum gitu ya kepada para penghafal Quran ini Semampunya gitu. dia. Semampunya. Jadi waktu itu mungkin Mr. Sastra ingat gitu, saya sering sekali bicara, kok Malaysia mau sih membantu, kok orang-orang Malaysia senang sih membantu, ya karena orang-orang Malaysia sudah selesai dengan dirinya mereka sendiri. Aku ralat karena maaf ya, tanpa mengecilkan profesi seorang driver, tapi dalam kondisi yang cukup saja pun orang-orang Malaysia senantiasa berusaha untuk senantiasa berbagi. Mereka tidak harus selesai dengan dirinya mereka sendiri, mereka tidak harus sudah berjaya, mereka tidak harus sudah Tunggu kaya. sangat baik, sudah wealthy, sangat makmur, sudah kaya, lalu mereka berbagi. No, that's not the point. Mereka kaya karena mereka berbagi. That's the point. Bukan mereka berbagi saat mereka kaya, tapi karena mereka berbagi mereka kaya. Jadi Mereka nggak tunggu kaya. mereka lalu tidak tunggu berbagi. kaya, dan ini adalah contohnya. Terbaik. Seorang driver bus gitu ya, yang apa namanya, seorang tokoh yang dalam sebuah perjalanan tuh kadang kita pun tidak mengenal orang tersebut, namanya saja kita tidak kenal gitu, padahal sangat berjasa untuk transportasi kita, memindahkan raga kita, tubuh kita ke tempat yang kita perlu untuk datangi gitu. Mungkin kita sekedar berterima kasih, makasih apa gitu. Tapi ini poin kedua yang saya amazed adalah mereka cium tangan. Para hafiz dan hafizoh ini berterima kasih, dan hafiznya ini mencium tangan seorang driver bus gitu loh. It's quite impossible. It's quite rare to find, right? Gue murid, gue tahfiz, gue yang seharusnya kamu cium glorify. tangan gue gitu kan. Exactly. Seperti itu. Tapi mereka yang mencium tangan driver ini gitu. Jadi ya Allah, apa sih rasanya jadi favoritnya Tuhan gitu kan, kata orang-orang gitu ya. What does it feel to be God's favorite gitu. Bukan saya yang ngomong ya, tapi ini mengutip dari banyak content creator yang ngomong gitu. Kayaknya tuh hampir nggak ada celah, ada aja gitu loh yang bisa kita Surprise. yang bisa kita anggap sebagai hal yang menginspirasi gitu loh, Mister. Malaysia tuh tumbuh dengan atmosfer dan nuansa saling berbagi, ikhlas, tanpa saling menjatuhkan gitu ya. Kemudian
equality-nya itu loh, Mister. Iya. Kesetaraannya itu loh yang senantiasa mereka gaungkan. Betul. Raja turun ke rakyat, rakyat berfoto bersama raja. Hal-hal yang sepertinya menjadi hal yang lumrah dan lazim gitu ada di Malaysia gitu, dan apa namanya, mereka tidak memandang supir ini sebagai udah dibayar kok, ya udah kewajiban dia, udah selesai kontrak kerja kita gitu. Ngapain juga harus cium tangan gitu loh, Mister. Air mineral doang kok. Exactly, air mineral doang, ngapain juga sampai cium tangan Gak gitu. ada rasanya juga kok. Ya Allah. Menurutku orang Malaysia itu jeli ketika mereka ingin mendapatkan berkahnya Allah gitu. Mereka tahu, mereka prepare untuk itu, Mister. Mereka akan bersusah payah untuk seperti itu. Kak Inayah, jauh-jauh dari Malaysia, bukan pun dia guru yang banyak duitnya, bukan pun dia pengusaha, orang sudah bersyarat, orang sudah bercuti, means like sudah tidak ada penghasilan tetap yang dia terima, pencen, masih mau mikirin gitu loh, gimana caranya bersedekah di kampungnya saya, gimana cara bersedekah untuk keluarga ataupun untuk saudara-saudara di sekitar Mr. Ajis, orang anak-anak kanker di tempat dekatnya Mistika. Mereka berpikir keras untuk hal tersebut. Mereka sensitif, mereka mensensitifkan diri mereka untuk hal tersebut. Kenapa? Mau ambil bagian, mau take part, mau mendapatkan berkahnya. Kenapa? Karena mungkin mereka yakin karena kehidupan ini nggak cuma di sini, Sastra. Ya. Kita juga perlu untuk menyediakan bekal kita di kehidupan yang lebih kekal kelak. Dan itu adalah kehidupan yang sebenar-benar kehidupan. Dan itu adalah hal-hal yang bisa dilakukan apabila iman tuh sudah sangat tebal dan sudah sangat paham, sudah dipeluk sebagai bagian dari kehidupannya gitu loh, Mister. Bukan hal yang dipaksakan untuk percayai, iya, bukan betul. hal yang dipaksakan untuk bukan sesuatu diyakini yang gitu. Kayak kita tuh kan masih kayak trying hard tuh. Iya. Oke, bayar sedekah. Oke lah. Oh, tapi nanti kurang nih, tapi ini kurang gimana nih, nggak ada biaya untuk ini. Minyak, apalagi bensin naik, apalah, sedekah dikurangin. Enggak, orang Malaysia nggak seperti itu. Betul. Mereka yakin bahwa akan selalu ada rezeki Allah, tidak akan pernah tertukar, dan tabungan yang paling baik dilakukan adalah tabungan abadi yang kekal untuk saat mereka di akhirat gitu. Salah satunya adalah dengan cara bersedekah, dan itu tidak mungkin akan dilakukan oleh orang-orang yang imannya masih on off gitu loh, Mister gitu. Jadi sebuah hal luar biasa dan rezeki yang menurut saya perlu kita syukuri. Kita boleh mengenal saudara-saudara, kakak-kakak, abang-abang, puan dan tuan di Malaysia gitu ya. Dan semua orang di sana tuh senang sekali berbagi. Itu tuh kayak default karakter gitu loh, Mister. Kayak mereka yang pusing kepalanya kalau mereka nggak berbagi. Mereka yang pusing kepalanya nggak enak gitu, nggak rasanya. kasih sesuatu ke kita ketika kita datang ke Malaysia gitu loh. Mereka, aduh ya Allah, kenapa tak kasih tahu kabar? Kenapa saya taunya ketika kamu mau pulang? Mereka yang kayak kesel sakit, gitu, ya, susah hati gitu loh. Sedangkan kita kan, kenapa nih orang nggak kasih pun nggak apa-apa gitu. Tapi mereka yang kayak, ya Allah Sastra, kenapa berbagi tahu? Yuk nak pulang besok. Sibuk-sibuk lah dia. Datang tiba-tiba kirim ke resepsionis. Aku datang sendiri. Aku nggak kasih tahu teman-teman aku bakal kesini kan kemarin ketika aku sama Tourism Malaysia. Di resepsionis sudah penuh aja itu. Ya Allah, gimana kalau kasih tau guys, aku mau pergi ke sini hari ini. Guys, aku udah kayak apa tendang 100 kg aku bawa pulang sendiri. bawa rumah kali ya. Ya Allah, itulah mungkin the thing is yang mungkin membuat saya sesak sekarang ini dan kepala saya pusing saat ini adalah cara berpikirnya yang belum kita terbiasa, cara berpikirnya yang agak-agak kita kenapa begini ya, ternyata dibalik sama orang Malaysia. Dunia itu memang harus terbalik gitu, nggak selamanya kamu yang di atas, kamu yang memberi, ternyata kamu di atas pun bisa menerima pemberian daripada kamu yang di bawah. Supir ini dibayar dan he has to spend money untuk membeli air ini gitu, dan dilakukan. Dan itulah yang terjadi di orang-orang Malaysia gitu ya, Mister. Mereka tuh memandang berbagi, bersedekah, berempati itu adalah bukan kewajiban.
it's not an obligation, tapi itu adalah kebutuhan untuk memberi makan roh dan jiwa mereka gitu loh. Lebih ke situ dia. Jadi kalau itu tidak terpenuhi, mereka yang rasa sesat, salah. ada yang salah, ada yang kurang, mereka gelisah gitu. Masya Allah gitu. Ini orang Malaysia ngantri sih kayaknya masuk surga ya. Amin Allahumma amin. Dan kita belajar banyak dari mereka. Kadang-kadang sastra jangan terlalu bagus-bagusin Malaysia aja, jangan terlalu bagus-bagusin Malaysia. Masalahnya yang tampil itu begitu-begitu terus tuh gimana ya gitu loh. Ini bukan kita yang bikin, apa ini kalian yang melakukannya. Kita hanya terkejut-kejut atas apa yang sudah kalian lakukan. Siap? Coba kita pakai. Oh ada sih ada. Baik. Saya baru mau ngomong, nanti saya ke Malaysia lagi pakai wig blonde gitu ya, jadi Mat Saleh gitu biar dapat uang raya dari adik-adik. Aduh ya Allah, siap untuk video ketiga everyone, dunia terbalik. Video ketiga dari Malaysia. 1, 2, 3. Ini guru yang datang Untuk muridnya. untuk muridnya. Ada miskol, masih saya call tak ada. Kita tak tahu dia sakit kan. Bila call dia mati, dia bunyi bunyi tu dah kita ni. Ya Allah. Saya masih Rizal tu. Apa jadi dekat dia? Cek tu yang boleh dia hari ni. Nanti pun bunyi buka dia macam sekolah ada. Apa? Ya Allah, dia ingat ibu gurunya. Yang lain mungkin dia lupa, tapi dia ingat ibu gurunya sakit stroke ini. Cakap YB. Teacher nak minta balik, minta dia ready. Nanti teacher main pula. Ya. Ya Allah. Hari Sabtu malam ni kan. Lepas tu Randy simpan kebuli dia kan. Randy dengar hak ni pula. Ya Allah. Teacher harap sangat anak-anak teacher yang mana yang teacher mengajar, yang teacher tak mengajar pun, anak-anak teacher daripada sekolah kebangsaan orang kalau ada apa-apa masalah, sila hubungi dengan teacher. Anak murid teacher adalah anak teacher. Anak teacher sakit, teacher pun rasa sakit. Jadi teacher sangat harap yang mana yang dengar, yang mana yang tengok TikTok teacher ni, yang mana yang dalam kesusahan, hubungilah teacher. Pak teacher ada di sini, hubungi teacher. Allah Akbar. Melihat video ini kayaknya untuk jadi guru di Malaysia itu kayak berat banget ya, Mister. Pengabdiannya harus seperti ini, pengorbanannya harus seperti ini. Yang kita tahu tuh, oke, kalau sudah lama-lama, sudah murid kita dewasa, saatnya lah muridnya harus ingat kembali kepada gurunya, untuk berbakti kembali kepada gurunya. Ini kebalikannya. Ini kebalikannya. Dunia itu bisa terbalik di Malaysia, Mister. Bahkan setelah lulus, guru-guru ini masih merasa bahwa ada tanggung jawab gitu untuk mendatangi gitu ya, bahwa ini adalah siswanya, pelajarnya di zaman sebelumnya gitu. Kembali menegaskan bahwa institusi pendidikan di Malaysia itu tuh bukan hanya tentang hubungan transaksional, Mister, gitu, membayar, mendapatkan pendidikan yang baik, tapi pendidikan di Malaysia itu adalah tentang bagaimana anak-anak diajarkan untuk membangun keluarga kedua di luar rumah mereka. Terbukti gitu loh bahwa Mas Rizal betul ya namanya, yang tadi terkena penyakit stroke, bukan perkara sulit untuk mengingat gurunya gitu loh, cikgunya di zaman dia sekolah gitu.
dibantu dengan stimulasi-stimulasi berupa tanda-tanda yang bisa mengingatkan dia tentang gurunya, tentang sekolahnya gitu, dan akhirnya dia bisa mengingatnya kembali gitu. Bahkan sampai sedih ketika tadi gurunya mau izin pamit pulang gitu ya. Gitu. Jadi ketika siswa sudah tidak lagi bersekolah di sekolah tersebut, bukan berarti sudah terputus hubungan guru dan siswa gitu ya. Tapi biar bagaimanapun, setelah selesai semua tugas di sekolah, hubungan sudah tidak ada, justru hasil pendidikan yang baik itu adalah terlihat ketika sudah selesai tidak bersekolah itu gitu. Bagaimana kita yang kita bilang kita menghormati guru di sekolah, kita mencintai anak-anak kita di sekolah, apakah ketika anak-anak kita lulus dan meninggalkan kita yang kita masih bekerja di sekolah tersebut, apakah kita masih mempunyai rasa sayang yang sama kepada anak-anak tersebut gitu. Jadi kadang kita bilang gini, oh ya sayang, siswa-siswaku yang Mister sayangi, Mister cintai gitu. Tapi apakah rasa cinta dan rasa sayang itu akan masih sama ketika mereka sudah lulus gitu? Atau bahkan mungkin ketika terjadi kemalangan pada anak-anak tersebut yang kita lihat gilang gemilang ketika bersekolah, berprestasi, achievement di mana-mana. Tetapi ketika sudah lulus, qadarullahnya tertimpa sakit stroke, apakah rasa sayang dan cinta itu masih ada? Dan terbukti melalui video ini bahwa pendidikan di Malaysia bukan hal yang transaksional. It's just beyond than It that. comes from within. Yes. Wow, unbelievable. Apa yang sudah guru ini lakukan sehingga yang diingat hanya gurunya gitu loh. Dan ketika datang dia bersemangat sekali, dan ketika gurunya mau pulang dia merasa sangat sedih gitu. Untuk orang yang berpenyakit stroke itu kan memang memiliki keterbatasan itu, dan kenapa memori tentang gurunya yang ada di kepala dia gitu means that it's sangat berkesan, sangat dalam adanya gitu. Dan Allahu Akbar, ini sesuatu yang nggak bisa dijelaskan dengan medis. Kenapa ingatan ini yang ada dipilih gitu ya? Kenapa ingatan ini yang dipilih nggak bisa dijelaskan dengan medis. Allahu Akbar. Tapi kan biasanya memori yang kuat itu ya biasanya itu tentang orang-orang yang memainkan peranan penting di dalam kehidupan kita, atau kejadian yang maha penting yang dapat mengubah hidup kita. Berarti guru dalam hal ini sudah memainkan peranan yang amat sangat penting dalam pertumbuhan dan perkembangan Mas Rizal gitu. Jadi guru itu bukanlah profesi yang hanya datang, berbicara, memberikan nilai, memberikan evaluasi, kemudian pulang gitu loh Mister. Tetapi lebih jauh daripada itu, guru harus hadir secara emosional. Kalau di kelasnya ada 19 orang siswa, 19-19-nya harus dipahami mekanisme emosionalnya. Memberikan cinta yang sama, tapi walaupun berbeda-beda perlakuan gitu Mister. Dan menjadi guru dengan tantangan yang tadi saya sebutkan sangat dihargai di tanah Malaysia, sangat dipuja-puji di tanah Malaysia gitu loh, karena guru memainkan peranan yang penting pada pertumbuhan, sokongan yang besar juga bagi pertumbuhan seorang insan di Malaysia gitu. Alhamdulillah guru-guru di Malaysia memiliki peranan yang sangat penting sehingga negara pun mengapresiasi keberadaan mereka dengan sangat bagus ya Mister ya. Rakyat mereka juga mengapresiasi. Iri sekali. Iri maksudnya oke lah, iri nanti ketika negara memperlakukan guru seperti apa di Malaysia aku iri, tapi iri bagaimana guru Malaysia bisa se-impactful itu, anak murid bisa mengingat itu gitu, secinta itu, seberkesan itu di ingatan mereka gitu Mister. Bahkan itu dibawa ketika dia sakit, ingatan itu yang ada gitu. Kita ingat apa? Oke, ketika ingat bahagia. Tapi ini ketika sakit loh Mister. Ketika kita sakit kan berarti sesuatu yang benar-benar ada, yang kuat saja yang bisa kita bawa bersama. Karena kita memiliki keterbatasan ketika kita sakit itu. Oke, dunia yang terbalik. Jadi kita bisa simpulkan gitu. Pusing aku. I don't expect this. I mean ini benar-benar against the mainstream yang kita percayai sejauh ini. Anak kecil memberi duit kepada orang tua. What? Kemudian tadi video kedua juga begitu, video ketiga juga begitu. Guru Malaysia kembali membuktikan bahwa guru adalah dia yang menghampiri ketika seluruh dunia bahkan menjauh. Wow.
makin ngefans sama guru-guru Malaysia dan makin merasa guru Malaysia harus seperti itu ya, harus sedalam itu ya. Wow, bisa nggak ya? Segitunya ya, Masya Allah, bisa nggak ya? Masya Allah. Insya Allah bisa. Terima kasih banyak everyone, Masya Allah. Jangan kasih video seperti ini lagi. Aku ya gimana? Mereka semua tuh senang kalau kita nangis. Aku migrain. It's against the mainstream, against my belief gitu, against my pattern. Makanya aku pusing seperti itu. Against our familiarity gitu. Yes, gitu loh. Gitu, sesuatu yang kita percaya selama itu benar-benar dilawan oleh 3 video ini. Wow. Okay, everyone, thank you so much. Thank you so much. Thank you so much for this beautiful recommendation, and that's all from us. Hopefully that you find this video good. If you find this video good, don't forget to thumbs up, and also if you're new to this channel, don't forget to hit button and also like and also subscribe. Most all from us in Indonesia, Malaysia boleh, Indonesia bisa. Bismillah, kita belajar pelan-pelan ya. Yuk, bolak-balik juga. Kita bolak-balik juga. Bye everyone, assalamualaikum.